Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Cahyani dengan NIM 22030550215 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang gizi buruk pada balita. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 10,2% balita gizi kurang atau wasting dan 3,5% diantaranya gizi buruk atau severe wasting. Kondisi ini menunjukkan masalah gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia menurut kriteria WHO masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kategori tinggi. Adapun 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama, fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umum berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defikasi, konsistensi feces, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kalori per kg kilogram BB per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat, fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama, mencegah dan mengatasi hiplokemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hiplokemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hiplokemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia, menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja.
Semua balita gizi buruk dianggap diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang pertama ada oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua, gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglukemia. Kemudian larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut. Diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibanding anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering kali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglukemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksana, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Kemudian imunisasi campak jika balita berusia kurang lebih 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Kemudian pilihan antibiotika berspektrum luas. Beri amoxicillin selama 5 hari untuk bayi dengan berat badan kurang 3 kg. Dosis amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB. Seperti tinggi badan. Langkah ke-6, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat
RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kurang vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ketujuh, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8, memberi makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 225 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlambatan keluarga terutama sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara, dan serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif secara setiap hari selama 15-30 menit. Dan terakhir, langkah ke-10, mempersiapkan untuk tindakan lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB kurang dari -2 SD dan atau lila kurang lebih 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program imunisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.